Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pertemuan kedua kita ya. Kita langsung saja. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara, dan juga kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila yang akan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, seperti itu. Ustazah akan mengulang kaji. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Ya, pelajaran kita minggu lalu kita membahas soal kedudukan dan fungsi dari Pancasila. Ada yang masih ingat apa saja kedudukan dan fungsi dari Pancasila? Ustazah akan mengingatkan lagi ya. Kedudukannya dan fungsi Pancasila adalah Pancasila itu sebagai dasar negara, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup, yang ketiga Pancasila sebagai kepribadian bangsa, yang keempat Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat, dan yang kelima Pancasila sebagai sumber hukum dari segala sumber hukum yang lainnya. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya Ananda membaca kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Ini nanti Ananda bisa membaca sendiri ya. Kita langsung masuk ke materi tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ternyata Pancasila, kita belajar Pancasila ini bukan hanya kita tahu Pancasila itu apa saja bunyinya, akan tetapi ternyata banyak hal-hal dari Pancasila yang harus kita kupas, seperti itu kan? Karena kita bangsa Indonesia harus tahu apa itu arti penting Pancasila, apa itu nilai-nilai Pancasila yang akan kita terapkan di dalam lingkungan sekitar kita. Berikut ini adalah arti pentingnya. Yang pertama adalah membentuk identitas atau jati diri bangsa. Ketika menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia perlu membentuk identitas atau jati dirinya agar tidak terbawa arus budaya asing. Oleh karena itu, pengenalan dan penerapan berbagai nilai Pancasila dalam hidup berbangsa dan bernegara sangat diperlukan, sehingga kekhasan Indonesia yang tertuang dalam Pancasila tidak hilang oleh arus globalisasi. Ini maksudnya sama halnya seperti kita sebagai manusia, tentunya kita punya identitas masing-masing kan. Begitu juga dengan negara. Negara juga harus mempunyai identitas, karena itu akan menjadi tanda pengenal baginya yang akan membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya, seperti itu ya. Yang kedua, arti penting dari Pancasila ini juga mengatasi berbagai pertentangan dan ketegangan sosial. Sebagai ideologi nasional, Pancasila memberikan pedoman agar negara dapat kokoh berdiri di tengah derasnya arus ideologi global. Persatuan dan kesatuan yang timbul dari kesadaran untuk senantiasa berpedoman pada Pancasila membuat negara dan masyarakat mampu menghadapi berbagai persoalan dalam hidup bernegara. Yang selanjutnya, memberikan arah tujuan sekaligus menjadi pendorong dalam upaya pencapaian tujuan bangsa. Pancasila memberi arah dan juga menjadi pendorong bagi tercapainya tujuan. Hal tersebut sudah termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Di dalamnya dijelaskan bahwa tujuan dari bangsa itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang-orang Indonesia, juga kita harus turut membantu dalam rangka mendorong pencapaian tujuan dari bangsa kita sendiri. Yang selanjutnya adalah pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan keamanan. Pancasila memberikan berbagai pedoman untuk mengatasi berbagai masalah dalam hidup bernegara. Misalnya di dalam bidang ekonomi. Sila kelima Pancasila, ada yang tahu bunyinya seperti apa? Ya, bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata di dalam sila ini mengajarkan rakyat Indonesia untuk mengembangkan berbagai sikap yang mencerminkan kekeluargaan dan kegotong royongan,
Wujud nyata dari sila tersebut adalah berdirinya koperasi yang telah diselenggarakan oleh pemerintah. Selanjutnya, koperasi ini menjadi sebuah usaha bersama untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, arti penting dari Pancasila itu adalah sarana pemersatu bangsa dan negara. Persatuan bangsa yang dapat diwujudkan oleh Pancasila telah tertuang dalam lambang negara Indonesia, yaitu Garuda Indonesia. Terdapat semboyan di dalamnya yang kita kenal dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita akan bahas tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ada yang tahu apa nilai-nilai Pancasila yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau begitu Ustazah akan menjelaskan. Adapun nilai-nilai luhur Pancasila yang dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa diantaranya percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama. Yang ketiga, saling menghormati dan kebebasan menjalankan ibadah. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Selanjutnya, sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab diantaranya mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang selanjutnya, saling mencintai sesama manusia. Dan yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, dan hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ananda yang solih bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Lita'arafu. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sini ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Lalu apa kaitannya ayat tersebut dengan Pancasila? Ayat di atas berkaitan dengan nilai yang terdapat di dalam Pancasila. Indonesia dikenal dengan keragaman sukunya, bahasanya, dan agamanya. Oleh karenanya, kita diperintahkan untuk saling kenal mengenal agar kita dapat mewujudkan nilai kesatuan yang terdapat di sila Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sampai di sini, abang-abang paham? Kalau misalnya abang nggak paham dari penjelasan Ustazah tadi, Ananda, abang-abang bisa langsung tanyakan kepada Ustazah melalui grup WA dan insya Allah secepatnya akan Ustazah balas ya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Untuk nilai-nilai Pancasila yang lainnya akan kita lanjutkan minggu depan. Mohon maaf apabila Ustazah banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi kita hari ini. Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu minggu depan lagi ya.